Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, masih tetap ya di channel saya Roy Otomotif. Salam semuanya, salam sehat selalu para teman-teman semua dan para subscriber dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, di sini ya saya membuat video atau tentang cara untuk mengetahui atau memahami ya tentang cara pemakaian atau pemasangan pada baut penyetel rantai kampret atau tensioner ya di Kawasaki Blitz R. Nah, bagi teman-teman semua yang masih belum memahami cara memasangnya ya dan bentuknya seperti ini ya, semoga saja setelah saya buatkan video ini ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami cara menggunakan atau cara memasangnya. Apabila teman-teman semua membongkar sendiri sepeda motornya di bagian kop burungnya atau mengganti apapun yang ada di dalamnya sini, diganti sendiri dan tidak tahu, yang belum tahu cara pemasangan pada tensioner. Nah, di sini ya teman-teman, saya buatkan videonya biar teman-teman nanti paham. Oke, caranya gini teman-teman. Di sini saya lepas dulu ya biar nanti teman-teman tahu caranya penyetelannya. Kalau pengetopan ya pada gigi timing ini, di sini tidak ada tidak ada bukaan ya, alatnya di sini tutupnya yang kecil buat untuk melihat tanda pengetopannya ya. Karena di Kawasaki Blitz R ini caranya membuka bagian blok kiri ini ya, cara untuk melihat topnya. Nah, di sini saya tidak usah membuka blok ya, tinggal mengendorkan pada bautnya ini. Oke, di sini saya lepas dulu ya teman-teman. Pada setelan rantai pada rantai gigi timing ya di Kawasaki Blitz R ini itu sama dengan milik Kawasaki ZX. Nah, di sini kebetulan ada motor yang masuk ya teman-teman di Kawasaki Blitz R. Ini bisa dipakai di Kawasaki ZX ya teman-teman, itu sama. Ya, tensionernya itu sama. Nah, dan juga bisa dipasang ke KCR ya, ke Kawasaki KC itu sama juga bisa. Kalau di KC di sini kan bautnya di sini ya, penyetelannya di sini ada bautnya. Tetapi pemasangannya lebih mudah dengan milik Kawasaki Blitz R atau Kawasaki ZX. Itu sangat mudah sekali, hampir sama setelannya, itu sama dengan Yamaha ya, dengan diuntir atau dengan menggunakan Drymin ya, itu bisa dikendorkan, bisa dikencangin. Nah, ini teman-teman. Di sini terhambat oleh dinamo ya. Saya lepas dulu dinamonya biar nanti mudah untuk melepas. Caranya melepas ini, kita melepas dinamo. Oke, di sini sudah saya lepas teman-teman. Kita tinggal naik ke atas. Ini masih agak susah ya, terhalang oleh ini ya teman-teman, tempatnya. Oke ya teman-teman, di sini agak sulit untuk melepasnya ya, karena terhalang oleh ini ya.
Ini tidak usah saya lepas, yang penting tahu caranya saja ya. Kita lepas ini. Nah, kalau kita pasang seperti ini lagi teman-teman ya, ini pasti longgar ya. Caranya gini, di sini kan ada setelannya ya teman-teman. Ini kita masukkan tray ini. Nah, seperti ini ya. Kita putar ke arah kanan seperti ini. Nah, sampai mentok full. Nah, seperti ini. Ini sudah netral. Nah, ini teman-teman sudah saya bisa lepas. Seperti ini. Kenapa ini disambung? Karena ada sambungan seperti ini dikarenakan rantai gigi timing ini sudah kendor. Kalau tidak diganti ya ininya disambung dengan murbaot, gunanya untuk menghentikan suara rantai gigi timing yang kendor ya. Gunanya untuk menekan supaya kencang rantai gigi timingnya. Daripada kita ganti harganya mahal ya, itu kebanyakan orang itu disambung pada tensionernya ini baut penyetelan rantai gigi timing ini. Yang penting kuat untuk menekan dan bisa kencang. Itulah gunanya sambungan pada mur ini ya. Cara pemasangan, nah ini kan sudah saya kendorkan. Ini seperti ini ya. Kalau ini saya kencangin ya ke arah kiri, nah ini akan kembali mengunci. Nah, ini mengunci. Caranya kalau melepas ya, untuk mengendorkan pada rantai gigi timing, kita masukkan alat seperti ini ya. Kita masukkan dry min seperti ini, kita putar ke arah kanan. Nah, ini akan berlahan-lahan naik. Nah, kita kunci ya sekuat. Nah, kita kencangin sampai kencang. Nah, kalau sudah kita kencangin ini berhenti. Gitu caranya teman-teman. Kalau pemasangan ini dilepas, caranya seperti ini, kita kencangin ya. Kita kencangin dulu ya, kita naikkan sunduknya ini ya, agar nanti mudah pemasangan. Kalau ndak dinaikkan ke sini nanti pemasangannya agak sulit. Gitu teman-teman. Kalau ndak dilepas, cuman hanya untuk mengendorkan dari sini saja, itu sudah bisa. Nah, ini sama dengan milik Kawasaki ZX teman-teman. Kita pakai ke Kawasaki KCR itu juga bisa, malah mudah ya. Cara penyetelan, melepasnya itu sangat mudah sekali. Sedangkan kalau di KC, bautnya di sini kita melepas baut, kemudian di sini ada ringnya bulat, kemudian ada pernya, kita masukkan, kita dorong ya. Kita dorong ke atas dan sambil di sini ada lubangnya. Kalau di KC kecil, kita masukkan alat kecil ya seperti jarum untuk pengunci. Nanti tinggal masukkan ke sini, lepas kunci, kita tekan, kemudian kita pasang kunci jarum dulu ya. Jarum kita masukkan buat pengunci di sini. Nanti ada cengkowakan ya di bagian sunduknya di sini kan nanti kelihatan ada cengkowakan, tinggal pasang baut untuk mengunci. Kalau sudah berhenti tinggal masukkan, itu di KC. Tetapi di Kawasaki ZX atau Kawasaki Blitz R itu sangat mudah penyetelan di sini. Oke, sekarang kita pasang kembali. Oke ya teman-teman, gue kira sudah paham, sudah jelas ya tentang cara pemasangan atau cara mengendorkan tensioner ya Kawasaki Blitz R. Oke, kita pasang kembali sini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita tinggal mengencangin lagi ya untuk penekanan pada rantainya. Kita kencangin kembali, kita putar ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, udah, ini sudah kencang. Kemudian kita tinggal pasang tutupnya lagi di sini.
Oke ya teman-teman, ini sudah selesai. Kukira ini sudah jelas bagi teman-teman semua pemilik sepeda motor Kawasaki ZX atau Kawasaki Blitz R ya, yang belum memahami, belum tahu ya. Karena video ini saya buat bagi orang-orang awam yang membutuhkan ya, yang mau membutuhkan untuk memahami sendiri pemasangan pada setelan rantai gigi timing. Nah, semoga ada manfaatnya ya teman-teman, dari saya, dari channel atau bengkel Roy Otomotif ya, Jalan Sunan Kudus, Dawe Colo. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu kembali di channel berikutnya, di video berikutnya ya.